Masih bertambah pesertanya. Jadi mari kita mulai. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk semuanya. Dimanapun Anda berada di planet ini, saya harap Anda dalam keadaan baik. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya ingin memberitahu Anda bahwa untuk menjaga partisipasi internasional, kami memiliki terjemahan ke dalam 4 bahasa. Anda bisa mengikuti webinar ini dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Prancis, Portugis, atau dalam bahasa Spanyol selain bahasa Inggris. Jadi silakan klik ikon bola dunia globe ya di bagian bawah Zoom Anda dan pilih bahasa yang ingin Anda ikuti. Saya Sabine Frank, Direktur Eksekutif dari Carbon Market Watch, NGO yang berbasis di ibu kota Eropa, Brussels. Dan saya menyambut Anda semua. Saya senang sekali menjadi moderator Anda hari ini. Ini adalah webinar ke-6 dari serial webinar terkait peningkatan tata kelola. Seri webinar ini berfokus pada penguatan tata kelola investasi tata kelola di dalam lanskap global dan mendiskusikan berfokus pada penguatan tata kelola investasi berbasis global di Global South. Seri ini mengeksplorasi tantangan umum seputar investasi ini dan strategi praktis untuk mengatasinya. Pertanyaan seputar kepemilikan lahan menjadi semakin mendesak karena banyak negara bergerak cepat untuk membangun kerangka kerja karbon nasional. Dan hari ini kita akan mengeksplorasi bagaimana hak-hak atas lahan dan sumber daya dipertimbangkan atau terkadang diabaikan dalam kesibukan menerapkan kebijakan karbon. Ada banyak isu lain yang menentukan seberapa besar integritas kerangka kerja karbon. Skema kredit karbon merupakan topik yang diperdebatkan dan asumsi perdebatan saat ini bukanlah bahwa penghormatan terhadap hak-hak atas tanah akan menyelesaikan semua tantangan. Namun, penghormatan terhadap hak-hak atas tanah dalam kerangka kerja karbon adalah fokus kita hari ini. Dan kita akan mendengar dari para pembicara yang menghadapi tantangan-tantangan ini secara langsung dengan membawa pengalaman di tingkat negara mereka dan wawasan global yang lebih luas. Sebelum mulai, izinkan saya memberikan beberapa penjelasan logistik tentang webinar ini sebelum memulai. Jadi seperti biasa, peserta tidak akan terlihat dalam setting webinar ya, tidak akan terlihat di depan kamera dan tidak bersuara, tetapi silakan memperkenalkan diri Anda saya lihat Anda sudah saling memperkenalkan diri nih, menyenangkan sekali. Silakan memperkenalkan diri Anda di chat box. Kami memiliki 286 peserta dalam webinar hari ini, sangat luar biasa. Jadi silakan tuliskan nama, organisasi, dan lokasi Anda di chat box. Dan juga sebelum menulis, tolong berikan indikasi seberapa dekat Anda terhubung dengan isu-isu hak atas tanah atau kebijakan karbon di negara Anda. Silakan tuliskan juga angka, jadi di balik nama Anda. Jadi angka 1 kalau Anda terdampak langsung, dan nomor 2, kalau Anda tidak terlalu terdampak langsung. Dan 3, apakah Anda tertarik untuk berminat secara umum atau akademis sebagai jurnalis ya. Jadi tuliskan nama, organisasi, lokasi, dan nomor Anda. 1 untuk yang terkena dampak langsung, 2 terkena dampak tidak langsung, dan 3 yang berminat secara umum atau akademis sebagai jurnalis ya. Wah, luar biasa. Webinar ini juga disiarkan secara langsung di berbagai platform. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Untuk itu saya undang Anda untuk menggunakan fitur Q&A di bagian bawah layar Anda. Jadi jangan taruh pertanyaannya di chat box tapi di fitur Q&A. Jadi kita akan coba menjawab sebanyak mungkin pertanyaan dalam webinar ini. Lalu silakan pertanyaannya sesingkat dan padat mungkin, jangan lebih dari 2 kalimat. Dan terakhir, demi transparansi, saya harus menambahkan bahwa sesi hari ini direkam dan Anda akan menerima tautan ke video setelah webinar ini selesai.
Selain itu, sebuah artikel dengan pesan-pesan kunci akan tersedia nanti di situs web LAN Portal. Sekarang saya akan memperkenalkan para pembicara. Kita akan mendapatkan perspektif dari 3 benua dan negara yang berbeda, dan juga mendapatkan pandangan global mengenai pengembangan kerangka kerja karbon. Berbicara dengan kami dari Filipina, ada Edna Magigad. Edna adalah seorang spesialis hukum dan kebijakan independen. Dia telah bekerja dalam pengembangan kebijakan karbon dan pengembangan serta implementasi proyek karbon dengan berbagai lembaga seperti UNDP, dengan lembaga pemerintah Filipina seperti Departemen Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, dan Komisi Nasional untuk Masyarakat Adat, dan juga dengan lembaga luar seperti GIZ, Jerman, dengan NGO, sektor swasta, dan berbagai komunitas. Jadi, ahli yang sangat berpengalaman sekali ini, Ibu Edna. Berbicara dengan kami dari Zambia adalah Isaac Mwaipopo. Halo Isaac, yang merupakan Direktur Eksekutif Pusat Kebijakan dan Pengembangan Perdagangan atau CTPD. Beliau mendukung para pembuat kebijakan, organisasi masyarakat sipil, pemimpin tradisional, dan masyarakat lokal untuk terlibat secara efektif dengan para pengembang proyek karbon swasta dan perdagangan pasar karbon. Senang Anda berada di sini bersama kami, Isaac. Dan bicara dengan kami dari Brazil adalah Johnny Fernandes Gifoni, yang merupakan pengacara publik negara bagian Pará. Halo Johnny, dia juga seorang kandidat PhD dalam bidang hak asasi manusia dengan fokus di hak-hak sosial ekonomi dan juga hak-hak fundamental masyarakat adat, dengan fokus pada hak-hak sosial lingkungan dan spesialisasi pada hak-hak dasar masyarakat adat dan masyarakat yang berbeda secara etnis di wilayah Amazon dan Pan-Amazon. Beliau telah bekerja pada proyek konsultasi dan persetujuan dalam praktek, yaitu CIDHA, dan juga eh, mengembangkan sesi pelatihan untuk para pemimpin masyarakat adat, Kilomba, dan masyarakat tepi sungai tentang hak fundamental untuk konsultasi dan persetujuan tentang perubahan iklim dan proyek karbon di wilayah tradisional. Dan untuk melengkapi panel, kami memiliki Rebecca Iworks yang merupakan Direktur Inisiatif Keadilan Tanah dan Lingkungan Global di Namati yang berbasis di New York. Beliau mendukung para pelaku keadilan di garis depan dalam menanggapi proyek-proyek karbon, belajar tentang pasar karbon dan mengadvokasi hak-hak mereka. Dan saya ingin mulai dengan Rebecca. Saya ingin memulai diskusinya dari Anda. Dapatkah Anda memberikan gambaran umum tentang bagaimana hubungan antara hak kepemilikan lahan dengan pasar karbon? Terima kasih banyak, Sabin, dan terima kasih pada Anda semua yang bergabung dengan kami. Saya lihat ada variasi background orang-orang yang terhubung dari kami ya. Ada yang sudah sangat terhubung dengan hak-hak masyarakat adat, dan juga bagaimana kita semua terhubung. Kita akan mencoba tidak menggunakan terlalu banyak singkatan, tapi mudah-mudahan kalau ada terselip satu dua, sabar ya. Jadi ada beberapa jenis proyek karbon yang biasanya kita menyimpan karbon. Dan proyek-proyek ini seringkali menyangkut lahan yang sangat luas. Dan beberapa jenis proyek karbon berdampak pada lahan yang sangat luas karena lokasi proyek tersebut biasanya di daerah pedesaan seperti hutan, padang rumput, dan hutan bakau. Dan sebagian besar lahan di mana proyek tersebut berada dikelola oleh masyarakat dengan hak kepemilikan yang tidak jelas atau tidak aman. Jadi misalnya, di Afrika dan Asia yang merupakan pasar yang berkembang pesat, 80% dari lahan yang dikelola oleh masyarakat adat itu dikelola melalui rezim kepemilikan informal. Jadi kita paham di banyak tempat itu terdapat it, belum ada hak kepemilikan lahan yang jelas dan belum mendapatkan pengakuan yang formal. Jadi ini berulang kali terjadi, kemudian karenanya menimbulkan konflik kepemilikan lahan. Ada banyak sekali yang
kita, dapatkan kasus-kasusnya. Banyak sekali di mana kasus-kasus di mana, masyarakat terusir dari lahannya, dan seringkali akar permasalahannya itu adalah karena framework legalnya itu tidak mengakui orang-orang yang tinggal di lahan tersebut atau kerangka kerja karbonnya itu belum lengkap untuk menanggulangi bagaimana terkait masyarakat yang hidup di sana. Oleh karena itulah sebabnya panel antar pemerintah untuk perubahan iklim atau IPCC memperingatkan bahwa terdapat resiko jika proyek-proyek karbon diteruskan di tempat yang hak kepemilikan lahannya tidak terjamin. Dan bukannya ada kekurangan pemahaman terkait hak kepemilikan lahan ini, tapi banyak standar global lainnya yang menghubungkan titik-titik antara hak atas tanah dan keanekaragaman hayati itu tidak berhubungan, tidak saling terhubung. Jadi seringkali hak kepemilikan lahan ini tidak menjadi, dasar hubungannya. Jadi kita itu harus memastikan bahwa semuanya itu saling terhubung. Lalu ada juga isu terkait siapa yang punya hak atas karbonnya. Jadi kalau Anda berpikir karbon ini adalah aset yang tidak semua mungkin tidak, sepakat tentang karakteristik, itu, hak atas karbon itu ada banyak aktor yang terlibat, yang bisa mendapatkan manfaat finansial atau hal lainnya dari karbon yang diserap oleh sebidang lahan tertentu. Dan terkadang di banyak kasus, hak-hak karbon ini tidak didefinisikan dengan jelas. Jadi itu menciptakan lebih banyak kebingungan lagi. Bukan hanya terkait apakah proyek ini harus bisa berjalan atau siapa yang bisa memberikan kesepakatan, tapi siapa yang bisa mendapatkan haknya ya. Terima kasih banyak Rebecca yang telah memberikan konteks kepada kita dan mohon memberikan konteks yang lebih dalam lagi tentang mengapa kita melihat begitu banyak kerangka kerja karbon nasional yang baru sekarang. Jadi ada 3 faktor yang menciptakan kerangka kerja untuk negara-negara di tingkat nasional mereka. Yang pertama adalah pasal 6. Jadi UNFCCC memiliki perjanjian yang luas terkait, karbon ini, lalu ada pasal 6 di sana, mereka membuat, 2 keputusan besar tahun lalu yang mencakup pasar karbon di sana. Yang pertama adalah pasal 6.4 yaitu untuk menciptakan pasar sukarela yang baru di bawah UNFCCC dan itu pada dasarnya menciptakan, pasar sukarela di bawah UNFCCC. Ada standar terhadap dampak lingkungannya, tapi terkait hak kepemilikan lahan itu agak lemah. Dan wilayah lainnya itu adalah, pasal 6.2 yaitu tentang perdagangan antar negara dan banyak sekali pemerintah nasional itu ingin berpartisipasi dalam pasar ini, itu 6.2 dan titik 4 ini mereka kemudian mendorong pemerintah untuk membuat kerangka kerja karbon di dalam tingkat nasional mereka. Lalu faktor lainnya itu adalah ada banyak kritik terkait pasar karbon untuk berbagai alasan, tapi salah satu alasannya itu adalah terkait dampak sosial dan lingkungan dari proyek-proyek karbon ini dan sehingga ada upaya untuk meningkatkan integritas proyek-proyek tersebut dan salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memiliki peran nasional yang lebih jelas tentang apa yang terjadi dalam proyeknya. Dan salah satu cara untuk bisa memiliki proyek dalam yurisdiksi mereka, mereka kemudian adalah untuk memiliki kerangka kerja yang jelas tentang bagaimana pasar karbon harus berlangsung di dalam yurisdiksi mereka. Jadi faktor-faktor itu mendorong pemerintah untuk membuat kerangka kerja baru dengan cepat sehingga mereka bisa berpartisipasi dalam pasar ini. Terima kasih banyak Rebecca setelah memberikan dasar untuk kita berpikir. Sekarang mari kita lihat bagaimana kerangka kerja karbon di tingkat nasional dan dalam kasus-kasus yang spesifik. Saya akan ke Edna dulu. Seperti apa proses pengembangan kerangka kerja karbon nasional di Filipina? Selamat, malam dan selamat pagi. Terima kasih Sabin. Di Filipina, saya bisa menjelaskan
eee ada 2 fase yang terjadi di Filipina dari 2010 hingga 2020. Ini adalah tentang pengembangan kebijakan untuk kesiapan REDD+. Kemudian dari tahun 2025 hingga saat ini, 2020 sampai 2025, lebih ini pada mengklarifikasi kebijakan dan kerangka kerja yang akan berlaku untuk pasar karbon sukarela dan pasar 6 Perjanjian Paris. Dalam hal ini ada kebutuhan untuk memperjelas kebijakannya karena sudah ada proyek karbon yang berjalan, banyak masyarakat yang sudah terlibat dan berkontrak dengan para developer tanpa ada, safeguard dan juga kerangka kerja yang jelas. Terkait REDD+ dari tahun 2020 kita sudah ada kerangka kerja kebijakannya, sudah ada National REDD+ Action Plan, lalu kita terus untuk mengembangkan atau melakukan safeguard bahkan sebelum ada di-launching tahun 2010 sudah ada safeguard yang cukup, lengkap untuk, kebijakan yang cukup lengkap di Filipina. Kita, mulai dari riset kebijakan, lalu saya merupakan bagian dari riset tersebut tahun 2011 ketika kita pergi ke site sebagai bagian dari tim legal, kita mereview kontrak karbon sejak 2010. Dan karena itu kita memberikan beberapa rekomendasi bahwa hak karbon itu menjadi bagian dari, eee hak kepemilikan lahan dan tetap terus seperti itu di Filipina ini ada publikasi juga dari pemerintah ya, dan ada Demplot di sana terutama di wilayah yang dikelola oleh masyarakat. Dan dalam inisiatif ini ada hak kepemilikan lahan yang jelas dan pengakuan yang jelas terkait kepemilikan lahan masyarakat. Tapi masalahnya adalah operasionalisasinya. Ketika ada lebih dari satu pemilik hak di dalam satu wilayah. Jadi sampai sekarang pemerintah itu masih terus mengembangkan kebijakan dan rencana aksi teknis sehingga, kita melihat result based payment untuk REDD+ di tahun 2020 itu ada, National Action Plan untuk REDD+, saya bantu mengembangkannya untuk pemerintah dan pada dasarnya itu adalah untuk memastikan ada kerangka kerja yang dibutuhkan, yang seperti sebagaimana dimandatkan oleh UNFCCC. Dengan banyaknya investasi proyek karbon di, di site, terutama di, eee, lahan-lahan adat itu ada beberapa juta, hektar di kita, sampai sekarang belum ada, rencana kerangka kerja karbon yang cukup jelas, selain yang FPIC atau Padiatapa yang dirilis pada bulan Mei. Jadi, sebagian besar proyek itu berada di lahan adat, jadi ada hak-hak yang overlapping di sana. Jadi hingga sekarang kebijakan khusus dan juga isu operasional itu adalah sekitar konfliknya adalah terkait persetujuan, approval dari projeknya, dan kementerian itu sudah menyusun dan berkonsultasi pada stakeholder terkait kebijakannya, tapi lagi-lagi pertanyaannya, sejauh mana partisipasi pemerintah? Apakah pemerintah ini adalah, developer atau, mengatur saja atau sampai mana? Apakah mereka akan meminta bagian juga dan inputnya seperti apa? Jadi masih ada banyak diskusi terkait itu. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Rebecca terkait hak karbon dan juga kredit karbon. Lalu ada panduan FPIK 2025 sudah menyatakan bahwa hak masyarakat adat itu harus memiliki hak karbon dan mereka harus memiliki hak dari komersialisasi karbon. Jadi menarik sekali bagaimana ini akan muncul ya, bentuknya dalam beberapa bulan ke depan. Dan yang paling penting adalah safeguard, lingkungan dan sosial. Kita punya banyak safeguard, tapi masalahnya adalah implementasi dan monitoring oleh pemerintah. Jadi kita perlu, pihak ketiga yang independen, yang sangat penting perannya untuk memonitor implementasinya di lapangan dan ini memerlukan sumber daya tentunya. Dan dengan berkonsultasi pada sektor swasta, saya juga bekerja dengan sektor swasta, mereka bilang juga bahwa mereka perlu kejelasan dari pemerintah, kebijakan karbon yang jelas dan stabil.
dan yang menunjukkan peran dari pemerintah seperti apa, lalu revenue dari projeknya seperti apa, ini juga harus, eee, termasuk juga risiko dari pajak dan lain sebagainya. Apakah project ini dianggap sebagai ini penggunaan sumber daya alam atau apa? Ataukah ada bentuk, keamanan dalam bentuk aset yang intangible, maka kita harus punya framework lain. Nah, saya, eee, senang sekali, saya jelas ya bahwa Anda belum ada, komprehensif ya yang jelas dari Filipina di sana. Jadi kita akan, lanjut ke pertanyaan berikutnya kalau terkait dampak. Nah, untuk sekarang saya akan ke Isaac dulu ya. Sekarang saya beralih ke Isaac, seperti apa proses pengembangan kerangka kerja karbon nasional di Zambia? Terima kasih banyak. Terkait Zambia, ada pembelajaran yang mirip dengan apa yang sudah disampaikan oleh Edna tadi. Jadi dalam kasus kami, proses kerangka kerja karbon nasional di Zambia telah berkembang sejak tahun 2015 dengan diberlakukannya Undang-Undang Kehutanan tahun 2015 yang memungkinkan anggota masyarakat untuk membentuk kelompok pengelola hutan kemasyarakatan, melestarikan hutan dan kemudian berpartisipasi dalam perdagangan karbon jika telah disahkan. Jadi ini memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam perdagangan karbon. Jadi selain itu, kita ada pedoman sementara yang dikembangkan untuk memandu perdagangan karbon di Zambia. Kita menyebutnya is-a-new. Jadi ada kebijakan baru yang dikembangkan oleh kementerian dan ini adalah, undang-undang yang suara dari pembicara tidak ada? Isaac, Anda harus mengulangi kalimat terakhir Anda karena barusan Anda terputus sebentar. Jadi saya tadi mencoba berbagi terkait, mmm, peraturan baru yang disahkan oleh DPR yang memiliki revisi eksplisit terkait perdagangan karbon di negara kami. Baik, terima kasih banyak. Jadi 2 legislasi yang harus direkonsiliasikan, yang harus diselaraskan begitu ya? Betul sekali. Jadi 2 undang-undang tersebut itu harus diselaraskan untuk memastikan bahwa keduanya saling terhubung dan sehingga kita bisa merekonsiliasikan juga kepentingan-kepentingan berbeda dari berbagai pihak. Kita ada, developer project, lalu masyarakat, dan juga pemerintah yang juga kepentingannya berbeda. Kalau Anda lihat para developer sektor swasta itu mereka, tentu saja ingin mendapatkan profit, mendapatkan uang, namun juga belum jelas berapa banyak yang mereka hasilkan karena belum ada pengungkapan informasi terkait praktiknya. Lalu pemerintah, mereka sangat ingin berpartisipasi dalam perdagangan karbon dan agenda-agenda perdagangan karbon dan yang kita lihat pemerintah ini lebih tertarik dalam eh, mendorong revenue untuk pembangunan negara. Tapi ada juga partisipasi aktif dari pemerintah karena mereka belum yakin nih kita belum yakin apakah mereka ingin konservasi atau yang lain-lain terkait dan terutama terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh negara kami sekarang. Eee, ter Menarik sekali, jadi ada developer project dan juga ada yang ingin, ikutan di sana. Jadi siapa saja, eee, developer project ini itu mereka dari dalam Zambia atau dari luar Zambia juga? Terkait pihak swasta yang menjadi developer itu sebagian besar itu adalah dari eksternal, dari luar Zambia. Ada beberapa perusahaan lokal, tapi sebagian besar dari luar Zambia, namun memiliki, operasional di berbagai negara lain juga.
Terima kasih informasinya, Isaac. Saya ke Joni. Bisakah Anda ceritakan kepada kami seperti apa proses pengembangan kerangka kerja karbon nasional di Brazil, terutama di negara bagian Pará, di mana Anda bekerja? Halo, selamat pagi. Brazil menjadi pihak dalam. Halo, selamat pagi semua. Terima kasih banyak, Sabine. Di Brazil, kami ada beberapa persamaan dengan apa yang disampaikan oleh Isaac. Di Brazil, kita ada isu kerangka kerja legal. Di tahun 1994, kami menjadi pihak dalam Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim. Dan itu mulai berlaku di kami tahun 1994. Melalui keputusan nomor 2652 pada tanggal 1 Juli 1998 yang memerlukan instrumen normatif Konvensi Kerangka Kerja. Brazil baru-baru ini memberlakukan Undang-Undang nomor 15042 tanggal 11 Desember 2024 yang melembagakan sistem perdagangan emisi gas rumah kaca Brazil. Di negara bagian Pará, kami memiliki undang-undang yang menciptakan kebijakan negara bagian tentang perubahan iklim di Pará, juga membentuk forum PARA tentang perubahan iklim dan adaptasi, di mana pembangunan parameter untuk implementasi pasar yurisdiksi di negara bagian PARA saat ini sedang diperdebatkan. Negara-negara bagian lain mengatur pasar sukarela dan yurisdiksi sebelum undang-undang federal atau undang-undang nasionalnya ada. Jadi banyak masyarakat adat, masyarakat Quilombola, dan masyarakat tepi sungai yang tinggal di unit-unit konservasi sedang mengembangkan proyek-proyek karbon. Namun kami menemukan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya mendapatkan informasi mengenai upaya tersebut. Negara bagian Amazonas juga telah mengatur pasar karbon melalui sistem REDD Plus di negara bagian. Saya ingin meng-highlight di Amazon ini. Di negara bagian di Amazonas ini juga telah mengatur pasar karbon melalui sistem RAD Plus negara bagian. Dalam semua inisiatif ini, negara bagian telah mencoba menerapkan ruang untuk tata kelola dan partisipasi subjek hutan. Sangat, ya, jadi harus untuk menjaga hak-hak masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Dan berdasarkan hukum internasional dan juga hukum lainnya, ini adalah sesuatu yang kami pertimbangkan, ya. Undang-undang di Kolombia, di Amerika Serikat, dan juga negara lainnya, serta juga pedoman-pedoman di negara-negara lain. Jadi undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, dan kami telah menerjemahkan undang-undang ini berdasarkan pasal 6 dari Perjanjian Paris dan juga Konvensi Keanekaragaman Hayati dan juga konvensi mengenai perubahan iklim. Terima kasih. Jadi Joni tadi sudah menyinggung isu tentang masyarakat lokal dan juga kesenjangan antara ketentuan-ketentuan hukum yang ada dan juga implementasinya. Rebecca, bisakah saya meminta Anda berkomentar tentang 3 contoh ini? Apakah 3 contoh ini um,
berkaitan dengan apa yang terjadi di beberapa negara terkait dengan kerangka kerja karbon dan juga kebijakan-kebijakan terkait yang dikeluarkan. Jadi semua contoh-contoh ini menunjukkan kompleksitas yang kita saksikan ya di berbagai tempat dan ada juga persinggungan antara berbagai kebijakan dan bagaimana hak atas tanah ini terlibat ya di dalam perdagangan karbon dan kementerian-kementerian mana yang sangat mendorong percakapan ini, apa yang dibincangkan di dalam kebijakan-kebijakan, apa yang dimasukkan di dalam kebijakan-kebijakan karbon ini. Nah, proyek masih berjalan, tetapi ada kerangka kerja karbon yang baru dibuat. Ini terjadi di beberapa negara ya, dan proyeknya terus berlanjut. Dan ini memberikan risiko terhadap hak atas tanah. Kita lihat ini di Liberia ya. Jadi ada banyak karbon, ya, proyek karbon yang tetap berjalan ketika proses ini atau kerangka kerja ini baru dibuat. Jadi beberapa proyek karbon ini masih berjalan sembari kebijakannya dibuat, begitu. Banyak inisiatif ya, dan ada juga universitas yang melakukan riset yang akan dikeluarkan hasilnya segera dan salah satu, hal yang kurang jelas sekarang adalah bahwa setengah dari negara yang mereka teliti ya, adalah negara-negara yang hal lainnya juga yang tadi saya dengarkan yang disebutkan ya, adanya ketidakjelasan tentang siapa yang harus mendapatkan manfaat dari proyek-proyek karbon. Siapa yang berhak atas sumber daya yang ada ya ketika proyek karbon berjalan. Jadi komunitas ada yang menjawab bahwa yang berhak adalah komunitas yang tinggal di wilayah tersebut dari generasi ke generasi. Atau mereka yang terdampak oleh proyek karbon atau mereka juga harus dilibatkan dalam membuat keputusan. Nah, sangat penting ya untuk dipertimbangkan apakah, mereka juga harus memiliki sistem berbagi manfaat ya, di dalam proyek karbon ini. Ya sepertinya ada beberapa pengecualian-pengecualian dan juga fleksibilitas ya di dalam sistem ini. Nah sebelum kita membahas, lebih lanjut tentang ketentuan ketentuan lainnya ya, dan kita juga akan membahas beberapa isu-isu tentang, hak atas tanah dan bagaimana kita menghadapi keterkaitan antara akses, kepemilikan tanah dan juga proyek-proyek pasar karbon. Nah, dalam kasus Zambia dengan beberapa komunitas yang kami melakukan kegiatan bagaimana dan melakukan pemantauan bagaimana, eee, hak atas tanah ini dikendalikan dan bagaimana para pemimpin tradisional atau masyarakat adat memiliki otoritas untuk melakukan, atau membuat keputusan bagaimana tanah dan lahan mereka digunakan. Dan seringkali proyek karbon ini dilakukan tanpa konsultasi dengan masyarakat setempat. Jadi banyak pemimpin adat dan komunitas lokal ini, eee, tidak mendapatkan informasi yang cukup ya dari para developer atau pengembang proyek karbon ini. Jadi mereka tidak dilibatkan dalam bagaimana menetapkan beberapa hal di dalam proyek tersebut. Jadi banyak
hal dan kegiatan dilakukan tidak secara transparan terhadap komunitas, begitu. Jadi ada masalah signifikan tentang siapa yang memiliki power atau mengendalikan kekuasaan atau penguasaan atas tanah di Zambia. Nah, bagaimana Anda melihat keterkaitan akses terhadap kepemilikan tanah dan juga proyek pasar karbon dan perdagangan karbon di wilayah Anda? Di Brazil sendiri kami masih mencoba untuk memastikan bahwa hak atas tanah terpenuhi dan juga adanya pengakuan terhadap hak-hak, dasar atau fundamental dari masyarakat adat di Amazon. Terkait dengan salah satu referensi ya, ada isu yang sangat signifikan di Brasil, yaitu tentang pengakuan hak atas tanah. Kami di Amazon menghadapi skenario di mana dibutuhkan pengakuan terhadap hak-hak kolektif dari masyarakat yang berada di Amazon atau wilayah Amazon. Karena inisiatif-inisiatif untuk menempatkan tanah-tanah ini di dalam, pasar, ini akan mempengaruhi kepemilikan atau title dan menimbulkan banyak sekali tantangan-tantangan ya, tantangan politik, kemudian juga akses atas tanah atau akses tanah bagi masyarakat ini. Ada juga kebingungan besar ya di tengah masyarakat ketika proyek karbon ini masuk dan ketika undang-undang berhasil menetapkan bahwa kredit karbon ini menjadi sesuatu yang besar-besaran proyeknya. Nah, bagi saya yang memiliki latar belakang hukum ya, ini tidak jelas. Jadi sangat penting bagi orang-orang yang bahkan tidak paham hukum untuk mendapatkan kejelasan. Dan kami memberikan rekomendasi kepada pemerintah federal bahwa semua proyek harus di hold dulu, ditangguhkan dulu sebelum menyelesaikan semua isu-isu ini. Misalnya dalam salah satu inisiatif masyarakat adat Kilambola ya, mereka juga mencoba mengeluarkan instrumen yang disebut dengan Autonomous Protocol on Biodiversity atau protokol otonomi terkait dengan keanekaragaman hayati. Ini dibuat oleh masyarakat dan komunitas untuk mempertahankan hak-hak mereka, untuk mempertegas hak-hak mereka, ya, untuk memiliki dan mengendalikan serta menguasai tanah mereka sendiri. Mereka juga menjalankan usaha-usaha di sana. Dan perusahaan-perusahaan juga mencoba memanfaatkan protokol-protokol ini untuk melawan komunitas. Jadi komunitas sekarang menderita karena hak-hak mereka tidak dihormati. Mereka tahu hak-hak mereka, tetapi mereka sebagian besar tidak tahu hak-hak mereka di tingkat internasional dan juga hak-hak yang harusnya diakui oleh pemerintah. Ya, jadi inilah isu pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas lokal. Sebagaimana Anda juga tadi sampaikan ya, dibutuhkannya pemberdayaan. Jadi berikutnya kita akan melihat ya tentang proses konsultasi FPIC. Edna tadi mungkin menyebutkan tentang FPIC. FPIC ya. FPIC ini adalah Free Prior Informed Consent atau PADIATAPA, persetujuan bebas ya, dengan informasi awal dan bagaimana setiap negara melihat para pemangku kepentingan terkait dengan efek. Untuk masyarakat adat di Filipina, konsultasi ini disebut dengan proses FPIC atau Padiatapa. Ini adalah persyaratan hukum di Filipina karena
ini juga ditegaskan di dalam Undang-Undang Masyarakat Adat. Jadi semua proyek, komponen proyek, apakah itu pemerintah, lembaga pemerintah, dan kalau misalnya ini akan memberikan dampak kepada masyarakat adat dan wilayah adat, maka ini membutuhkan persetujuan masyarakat adat sebelum pemerintah memberikan persetujuan. Jadi para pemegang hak wilayah adat ini adalah yang berhak memberikan efek atau apa yang berhak menyetujui. Dan ini diakui oleh undang-undang, aturan kami, dan juga undang-undang khusus ya, masyarakat adat di Filipina, serta lembaga institusi khusus masyarakat adat. Dan ada sejak tahun 1999 ya, ada penegasan terkait hal ini. Jadi untuk proyek karbon ini dianggap sebagai proyek skala besar yang ekstraktif. Jadi dianggap sama skalanya dengan pertambangan, skala besar ya, proyek skala besar yang bisa memakan waktu tahunan. Jadi ada beberapa prinsip-prinsip seperti penghormatan terhadap aturan adat, harus ada pembuatan keputusan dan mufakat oleh para pemegang hak wilayah adat, dan itu juga harus ada aksesibilitas dan transparansi informasi. Nah, dalam hal karbon project atau proyek karbon ya, di sini cukup transparan ya, karena adanya benefit sharing. Ada juga resolusi oleh masyarakat, mereka mau menjadi bagian dari proyek karbon, dan ada dokumen MOU-nya yang menetapkan syarat, ketentuan, hak dan tanggung jawab dari semua pihak. Jadi, tetapi ada kekurangan SOP ya, atau pedoman operasional. Terakhir kami punya studi kasus di 3 proyek karbon yang ada di 2,9 juta hektar lahan ya, tapi proses efeknya itu berbeda-beda. Ada beberapa penelitian juga yang dilakukan, jadi banyak cerita menarik di sini ya. Tapi akhir-akhir ini kira-kira sebulan yang lalu ada pedoman efek, ada chapter atau bagian atau bab ya tentang karbon hutan, dan memang ada beberapa kesenjangan yang sudah diatasi, dan beberapa kesenjangan misalnya ya telah ditetapkan beberapa kebijakan, ya, beberapa agenda yang harus diikuti oleh developer, misalnya mereka harus ikut rapat adat, rapat masyarakat, dan ada juga ketentuan tentang hak kepemilikan karbon oleh masyarakat adat, hak kredit karbon, dan tidak boleh transfernya, tidak boleh dialihkannya hak efek ini. Jadi haknya tidak boleh ditransfer ya ke developer lain misalnya. Kalau misalnya ada developer lain yang akan mengerjakannya, maka harus dilakukan efek berulang begitu. Jadi kalau ya prosesnya ada, tetapi tidak diterapkan secara konsisten ya. Dan pada saat pengembangan tidak semua efektif begitu ya. Baik, saya juga akan memberikan Isaac dan Joni pertanyaan yang sama, dan mudah-mudahan Anda bisa menjawabnya dengan lebih singkat ya, karena kalau saya lihat waktu kita harus hemat-hemat nih waktu kita. Jadi beberapa pemangku kepentingan telah dilibatkan juga dalam diskusi tentang kerangka kerja karbon ini. Jadi konsultasi bagian besar ini didorong oleh pengembang dari proyek karbon, tapi di beberapa tempat ada partisipasi aktif masyarakat dan juga pemerintah. Tentunya didorong oleh beberapa hal yang sudah disampaikan. Kepentingan-kepentingan seperti yang tadi sudah disinggung, misalnya kepentingan transisi energi. Di beberapa proyek untuk perdagangan karbon ini sebenarnya ada beberapa mineral yang bisa mendukung transisi energi, dan pemerintah melihat ini sebagai peluang. Oleh karena itu mereka terlibat secara aktif, dan NGO mereka merasa mereka bisa mendukung masyarakat ya.
Disitulah mereka terlibat ya, yang mana mereka juga mengharapkan adanya pedoman yang jelas dan bisa dipahami berbagai pihak. Jadi NGO terlibat di situ ya. Jadi ada memang belum efektif tetapi setidaknya ada pertimbangan ya untuk mengambil masukan dari CSO di sana. Joni, mungkin Anda bisa menyampaikan bagaimana masyarakat adat di Brazil mencoba untuk mendapatkan pengakuan proses epic atau persetujuan mereka yang sudah ada. Bagaimana Anda melihat mereka menggunakan ini untuk proyek-proyek karbon? Bagaimana mereka menerapkan epic mereka untuk proyek karbon? Sepertinya pembicaraan freeze tidak bisa didengarkan. Mohon maaf, interpreter tidak bisa menerjemahkan. Di Brazil ada masyarakat adat dan juga masyarakat Kilambola yang memiliki hak-haknya masing-masing yang diakui oleh undang-undang dan juga legislasi yang berbeda-beda. Masyarakat adat sejak 2011 mereka mengembangkan dokumen yang disebut dengan Community Protocol atau protokol komunitas berdasarkan persetujuan sejak 2016 masyarakat adat dan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah hutan Amazon mereka mulai ditangkap begitu kalau saya tidak salah dengar oleh beberapa pihak ya atau perusahaan. Nah, kalau kita bicara tentang pasar karbon di Brazil, maksudnya peluang mereka peluang karbon di wilayah mereka ditangkap oleh banyak perusahaan begitu ya. Dan di sini di Brazil komunitas memperjuangkan konsen mereka sendiri. Di sini di Brazil dengan undang-undang dan aturan ya yang dikeluarkan ini menunjukkan adanya tanggung jawab dari developer atau pengembang ya. Intinya undang-undang dan peraturan kami di Brazil ini sebenarnya mensyaratkan perusahaan untuk mematuhi konsultasi tersebut. Menunggu terjemahan. Semua intervensi-intervensi ini untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat ini harus diajak berkonsultasi ya oleh developer, harus diajak konsultasi oleh developer. Jadi komunitas-komunitas ini sulit sekali untuk mengakses informasi dan ini adalah hal yang harus kita pertimbangkan bagaimana aktor-aktor yang berbeda harus bisa membantu mengembangkan tools yang bisa melindungi hak-hak dari masyarakat ini. Terima kasih Joni dan terkait dengan isu pengembangan karbon, proyek karbon ini ada di bagian atas isu-isu serius di berbagai tempat. Dan juga mempengaruhi hak kepemilikan, hak atas tanah dari masyarakat adat ini adalah situasi yang kompleks. Jadi waktu kita semakin menipis, ada dua isu yang harus kita bahas di dalam diskusi kita ini, dan saya akan membuka pertanyaan berikutnya dan meminta respon yang singkat sekali lagi antara proyek karbon, hubungan antara proyek karbon dan keanekaragaman hayati. Jadi penyimpanan karbon di tanah itu
tidak selalu berjalan seiring dengan perlindungan keanekaragaman hayati. Dan terkadang, ada konfliknya begitu ya, di antara keduanya. Jadi saya minta Anda bertiga, Ena, Ishak, dan juga Joni menjawab koneksi antara penyimpanan karbon dan juga penjagaan keanekaragaman hayati. Betapa pentingnya kedua hal ini dan juga apa kaitannya dengan kerangka kerja karbon. Silakan Edna, singkat saja kalau bisa ya, terkait dengan penggunaan tanah untuk pasar karbon ya, atau penggunaan lahan untuk pasar karbon, ini bisa melengkapi sebenarnya inisiatif keanekaragaman hayati, akan tetapi ada tantangan tentunya karena tidak ada inventory resmi tentang penggunaan lahan berkontribusi terhadap pasar karbon dan keanekaragaman hayati. Nah, ini kembali lagi ke masalah utama dari tidak adanya undang-undang nasional pertanahan yang menegaskan perlindungan ya, dan penggunaan lahan untuk pasar karbon sebenarnya mendapatkan manfaat dari undang-undang pertanahan. Jadi meski demikian, walaupun tidak ada undang-undang penggunaan lahan di tingkat nasional, di tingkat subnasional, baik itu di provinsi maupun kabupaten itu ada undang-undang penggunaan lahan sektorial gitu ya. Dan jika ada proyek karbon, jadi peraturannya dikembangkan begitu. Jadi ada rencana pengelolaan tanah dan sumber daya. Ini adalah rencana yang sangat penting yang bisa memberikan keselarasan antara tujuan komunitas, tujuan iklim, tujuan keanekaragaman hayati, sembari meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi semua regulasi ini, semua investasi harus mengikuti pertimbangan tata ruang dalam proyek mereka. Saya rasa sudah ada safeguard atau perlindungan yang cukup baik saat ini. Jadi harusnya kompatibel ya di beberapa tempat, tetapi tentu masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Isaac, bagaimana Anda melihat hal ini di Zambia seperti apa? Rekonsiliasi, penyimpanan karbon, dan keanekaragaman hayati. Nah, dalam hal Zambia ada banyak pekerjaan yang harus kami lakukan dalam hal mengeluarkan legislasi yang melindungi wilayah-wilayah di mana proyek-proyek karbon ini akan dijalankan. Beberapa proyek yang kami miliki atau yang ada di negara kami ya, khususnya proyek yang terkait dengan karbon itu sebenarnya ada kaitannya dengan mineral kritis di mana ada konflik yang terjadi di situ ya. Jadi pengembang atau developer diberikan izin untuk masuk begitu. Jadi mereka masuk dengan izin dari kementerian misalnya, dan izin ini mengindikasikan mereka bisa melakukan eksplorasi tambang misalnya. Jadi sebetulnya harus ada undang-undang yang jelas dan selain itu harus ada koordinasi yang baik antara kementerian-kementerian ya, pertanian, Kementerian Pertanian, Perhutanan, dan juga kementerian yang mengurusi bidang sumber daya air. Dan mungkin kerja-kerja dari masyarakat sipil atau organisasi masyarakat sipil itu akan masih dibutuhkan ya. Silakan Joni. Apa yang Isaac sampaikan serupa dengan apa yang terjadi di Brazil di wilayah Amazon. Kami memiliki situasi yang serupa. Kalau Anda lihat isu hak asasi manusia di Amazon, masyarakat di Amazon ini mereka mempertahankan hak mereka atas wilayah adat, tanah adat, komunitas atau masyarakat Kilambola misalnya. Kalau kita lihat kerangka kerja hukum ya yang ada kebutuhan menunggu terjemahan, ada kebutuhan bahwa masyarakat harus
memperhatikan hukum adat mereka, protokol mereka. Harus ada, mohon maaf menunggu terjemahan. Jadi segala kegiatan ini mengakibatkan masalah ya, seperti eksplorasi dan memberikan dampak terhadap emisi gas rumah kaca dan memberikan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati. Dan semuanya juga terkait ya dengan proyek-proyek karbon. Jadi kompleks sekali ya, saya rasa persoalan yang ada di sana. Ya, kita berikutnya akan membahas tentang pentingnya data lahan ya, bagaimana kita bisa mengakses data lahan yang bisa diandalkan agar kita bisa memberikan masukan terhadap kerangka kerja karbon nasional. Apa menurut Anda, apa masukan Anda dan pendapat Anda tentang ketersediaan data dan akses data yang bisa diandalkan? Nah, kami bekerja dengan beberapa lembaga dan bekerja dengan komunitas yang terdampak proyek karbon dan melihat proses seperti apa yang ingin mereka lihat, dan kami juga membuat apa yang disebut dengan prinsip carbon justice, keadilan karbon, prinsip keadilan karbon, untuk memastikan bahwa hak atas tanah itu jelas dan juga akses terhadap informasi bisa dijamin ya. Akses informasi tentang tenurial dan ini harus dimiliki dan dijamin sebelum proyek terjadi, dan bagaimana informasi-informasi lainnya selama proyek berlangsung tetap bisa diakses. Data-data seperti apa yang bisa diakses oleh komunitas lain. Hal lain yang bisa saya sampaikan juga adalah adanya peluang bagi pemerintah untuk mempertimbangkan pemahaman dan memiliki pemahaman dan kejelasan tentang data lahan atau pertanahan di negara mereka. Jadi dari situ mereka bisa melihat, ya pemerintah bisa melihat di mana karbon project-nya terjadi. Dan juga kalau ada proyek karbon di situ mereka bisa melihat di situ akan ada risiko-risiko dan tantangan-tantangan terkaitnya. Ada banyak sebenarnya kekuasaan dan kekuatan yang bisa dilakukan atau dikerahkan oleh pemerintah dan memutuskan hal-hal berbeda yang bisa berkontribusi terhadap national determined contribution mereka, NDC mereka ya. Jadi data pertanahan dan lahan yang bagus ini akan membantu mengetrack, melacak dampak-dampak proyek karbon ya. Ini juga akan sangat penting sekali. Saya akan ke 3 panel. Sekarang saya tanyakan hal yang sama kepada para panelis terkait apa yang terjadi di Filipina tentang data ini. Saya sepakat bahwa ini sangat penting dan sangat penting untuk adanya keterbukaan data. Jadi yang paling penting adalah ketersediaan datanya. Sebelum ada pengungkapan data, yang paling penting apakah datanya cukup representatif. Sangat penting dalam proyek karbon terkait data ini karena kita perlu mengidentifikasi pemegang haknya, siapa yang akuntabilitas terhadap outcome-nya, siapa yang bertanggung jawab kalau ada kegagalan dalam proyeknya, risikonya, dan lain-lain. Kita ada pemerintah tentu saja untuk statistik kehutanan dan juga tata kepemilikan lahan. Tapi kita harus memvalidasinya untuk proyek dan ada persyaratan untuk dokumentasi dan juga harus ada data tentang lahan dan konflik hutan. Ini sangat penting untuk proyek karbon. Sejauh yang saya tahu tidak ada data kolektif terkait penggunaan lahan untuk proyek karbon kecuali inventarisasi di Filipina. Di Filipina secara khusus terkait hutan. Jadi kita harus mengidentifikasikan prioritas yang kita butuhkan di Filipina. Ketika kita melihat ada registri karbon nasional, harus ada geotag yang tepat sampai ke
meter ya yang merefleksikan status lahan tersebut dan menghindari konflik, dan ada juga kebutuhan untuk benar-benar selain data lahan, yang paling mendasar adalah pemahaman terkait terminologi yang digunakan dalam proyek karbon. Karena para pemegang kebijakan itu masih belum paham, kita harus mengedukasi para pemegang kebijakan, sebagaimana kita harus mengedukasi komunitas kita juga. Sehingga untuk memastikan kita membicarakan konsep yang sama, jangan sampai ada interpretasi atau pemahaman yang berbeda. Dan ini bottleneck sekali untuk kebijakan karbon, yang efektif. Dan yang terakhir, sangat penting bahwa data ini tersedia juga untuk para stakeholder dan juga mudah dibaca dan sering dimutakhirkan datanya. Eee, Tidak semua, tapi sebenarnya kan mereka punya orang-orang muda yang paham internet dan dapat membuat data ini aksesibel atau dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, sehingga semua dapat mengambil keputusan yang terinformasi. Iya, jadi tidak hanya data saja, tapi juga harus berkualitas datanya dan harus dapat diakses dan harus mudah dibaca, betul ya? Betul sekali. Nah, bagaimana dengan Isaac? Bagaimana Anda ceritakan peran akses data dan informasi di sana? Wah, tantangannya itu adalah sama mirip-mirip dengan yang Edna sampaikan tadi, yaitu kita punya tantangan juga terkait audit lahan yang memakan waktu lama. Jadi ada kebutuhan kita untuk memastikan bahwa lahan yang kita ajukan untuk konservasi itu, eee, dilindungi, betul-betul yang kita ajukan untuk proyek ini ada aturan yang jelas. Dan kita perlu memiliki data, mohon maaf pembicara terputus-putus, dan sama pentingnya kita juga harus meningkatkan koordinasi antar kementerian, sehingga kita memastikan bahwa keputusan yang kita ambil, investasi yang akan kita lakukan di masyarakat itu benar-benar mempertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat. Jadi kalau tidak dikelola dengan baik, maka itu beresiko gagal. Jadi apapun keputusan yang diambil itu tidak hanya sekadar dikonsultasikan saja kepada masyarakat, tapi harus ada keterlibatan aktif dari masyarakat yang tinggal di lokasi proyek tersebut. Jadi, kasus untuk pengambilan data secara kolaboratif bersama masyarakat ya. Terima kasih banyak, Isaac. Ya, Joni, Anda tidak bersiap untuk, eee, menjawab pertanyaan ini, tapi apakah Anda mau ikut menjawab pertanyaannya? Di Brazil, kita benar-benar kesulitan untuk bisa mendapatkan data dari institusi-institusi publik, karena mereka tidak punya data yang terkait pendaftaran lahan dan juga prosedur-prosedurnya. Ada situasi yang cukup kacau di Amazon, lalu para akademisi dan lain-lain itu sedang berdiskusi serius tentang bagaimana mereka bisa mendorong pemerintah untuk membuat data-data ini dapat diakses oleh semuanya, khususnya tentang validasi data. Data ini kan harus divalidasi, harus di-cross-check. Penggunaan data ini, Joni, kita sudah mendapatkan
contoh yang baik dari Anda, jadi perlu ada kami sudah mendapatkan apa yang Anda sampaikan ya, jadi ada kekacauan data dan harus kita, eee harmonisasikan di sana ya. Dan mari sekarang kita ke sesi tanya jawab. Wah, ada banyak sekali pertanyaan di sini, dan ada tim di belakang panggung yang sudah memberikan prioritasi pertanyaan ya. Jadi mari kita coba jawab beberapa pertanyaan. Ada yang secara khusus untuk beberapa panelis dan ada untuk umum saja begitu. Pertanyaan-pertanyaan ini dari Emil Seren yang menanyakan, apakah ada analisis terkait hak karbon dari masyarakat adat dan keterkaitannya dengan hukum internasional dan bukan hukum nasional. Apakah ada panelis yang ingin menjawab pertanyaan ini? Bagaimana hukum internasional ini menentukan hak karbon masyarakat adat? Saya coba jawab duluan, lalu nanti apakah Joni atau Edna mau menambahkan silakan. Jadi secara keseluruhan ada undang-undang internasional terkait hak masyarakat adat, terkait FPIC juga, dan juga ada kerangka kerja yang melindungi dan mengartikulasikan secara jelas hak-hak Eee, kedaulatan masyarakat adat misalnya dan juga kepemilikan mereka terhadap hutan, terhadap, lain-lain. Itu bisa diaplikasikan pada proyek karbon dan juga untuk CBD ada perlindungan hak masyarakat adat juga di sana. Tapi itu tidak menjawab pertanyaan Emil secara langsung ya, tapi ada beberapa framework internasional dalam perdagangan karbon yang mengakui hak-hak masyarakat adat terkait FPIC dan tadi yang seperti dibilang, di awal ada artikel 6, dari UNFCCC harus ada FPIC dari masyarakat adat dan bagaimana, masyarakat adat harus mendapatkan manfaat. Nah, ini kan sangat luas sekali manfaatnya, tapi kurang lebih ada di sana, bisa jatuh di situ. Dan beberapa standar karbon juga memiliki bahasa serupa di dalam standar mereka. Jadi itu adalah beberapa, opsi yang bisa Anda lihat dan saya berikan juga beberapa link yang bisa Anda lihat untuk bisa melihat, aturan internasional tersebut. Oke, ada pertanyaan lain lagi, Rebecca terkait FPIC di Afrika. Ada yang bilang bahwa FPIC di Afrika itu tidak diakui dan masyarakat adat itu yang minoritas itu diusir paksa dari tanah adat mereka, sehingga pemerintah bisa mendapatkan manfaat dari karbon tanpa ada keterlibatan masyarakat adat di sana. Apa yang bisa dilakukan untuk membantu kami untuk bisa mendapatkan, hak-hak kami di Uganda? Ini dari masyarakat adat yang sangat spesifik pertanyaannya. Terima kasih banyak sudah menyampaikan isu penting ini. Apa yang Anda alami itu adalah apa yang kita lihat di berbagai belahan dunia. Itu karena ada kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan kita harus mendorong itu. Saya, simpan di chat ada link terkait solidaritas masyarakat adat terkait isu ini, lalu link terhadap kerangka kerja terkait respon-respon kita dan bahasa-bahasa yang bisa Anda gunakan untuk mengadvokasikan hak-hak Anda. Tapi hal yang paling penting ini yang bisa dilakukan oleh webinar ini adalah untuk melindungi hak-hak orang-orang seperti Bernard yang bicara tentang apa yang terjadi di lahan mereka. Kita lihat ada banyak retaliasi bagi orang-orang yang berusaha bicara dan ada banyak isu keselamatan bagi mereka yang bicara. Jadi UNFCCC mencantumkan ketentuan terkait anti retaliasi di artikel, pasal 6.4, semua yang tertarik dengan hak kepemilikan lahan, itu dan, karbon itu harus melihat integritas keduanya. Jadi harus memperhatikan, apa
yang disampaikan oleh masyarakat adat sehingga tidak ada penolakan terhadap proyek mereka. Terima kasih banyak, semoga untungnya Grassroots Network itu hadir untuk membantu Anda ya. Lalu untuk Isaac terkait Zambia dan Anda tidak hanya punya undang-undang, kehutanan, tapi juga punya undang-undang hijau. Kenapa Ket undang-undang hijau itu tidak melibatkan adanya pasal terkait karbon, hutan di sana. Jadi, saya tidak tahu itu apa maksudnya, mudah-mudahan Anda paham pertanyaannya, Isaac. Ya, SI itu adalah statutory instrument atau instrumen dasar. Jadi ini undang-undang kehutanan di kita itu harus direvisi, akan direvisi. Itu sudah lama undang-undangnya dan memang akan kita revisi. Dan salah satu hal yang kita coba masukkan kepada kementerian itu adalah memastikan bahwa ada peraturan terkait Eee, penyelarasan dengan undang-undang hijau. Jadi tidak boleh saling berkonflik dan salah satu tantangan yang kita hadapi terutama terkait undang-undang perubahan iklim itu tidak adanya konsultasi, dalam ketika itu masih RUU tidak ada konsultasi dengan masyarakat. Sehingga ada pasal-pasal yang cukup progresif, tapi seperti yang Anda ketahui juga, ada banyak juga pasal-pasal yang sudah usang, begitu. Itu yang harus kita harmonisasikan. Oke, kita bicara tentang proyek karbon, terutama terkait dengan kehutanan, tapi ada juga proyek karbon yang terkait dengan pertanian dan juga tanah. Lalu ini ada pertanyaan untuk Edna dan Isaac terkait bagaimana kerangka hukum Anda mengurus karbon, projek yang berkaitan dengan pertanian dan juga lahan. Terkait sektor pertanian, kita Kementerian Pertanian itu baru akan berdiskusi. Saya pikir ada draft kebijakan terkait projek karbon di wilayah pertanian, tapi sejauh ini belum dibahas secara nasional, apalagi dikonsultasikan. Jadi isu yang paling mendesak saat ini adalah proyek karbon di hutan, kawasan hutan, karena magnitudonya itu tinggi dan dampak dari proyek-proyek kehutanan ini hampir kurang lebih 2 juta hektar itu sangat penting karena dampaknya sangat besar. Jadi untuk lahan secara khusus, tanah gitu secara khusus itu adalah bagian kecil dari, hutan dan setidaknya di Filipina seperti itu. Isaac, apakah ada kasus khusus di Zambia? Di kita belum ada banyak diskusi terkait itu, masih banyak yang, eee, karbonnya itu hanya di hutan saja. Baik, terima kasih Edna. Pertanyaan berikutnya adalah, Anda kan ada minat khusus terkait FPIC. Nah, bagaimana prosedur FPIC di Anda berbeda untuk kategori berbeda, yang sudah Anda jelaskan tadi? Ya, karena efek ini dimandatkan, wajib kita perlu, banyak prosedur yang, lengkap di sana. Jadi kita mengkategorisasikan berbagai kegiatan projek secara spesifik, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip FPIC-nya diikuti. Jadi, mmm, pelayanan dasar dari pemerintah itu adalah validasi. Kalau dari NGO dan juga organisasi lainnya, ini sangat sederhana proyeknya. Tetapi kalau Anda perusahaan tambang dan lainnya misalnya,
atau sektor lain itu prosesnya ada lagi ya berbeda. Kalau skala kecil, non ekstraktif itu ada serangkaian dokumen dan proses yang berbeda. Jadi itulah bagaimana hal tersebut dikelola dan pada akhirnya nanti ada sertifikasi dari pemerintah ya, lembaga pemerintah yang tentunya telah diamankan oleh proponen atau telah dilakukan begitu ya. Jadi ini sangat penting juga karena setiap kegiatan akan berisikan aturan-aturan yang berbeda dari masyarakat adanya. Ada yang meminta royalti dan harus dijabarkan ya prosesnya, ada yang meminta cash misalnya untuk permintaan cash untuk mengatasi kerusakan atau damage yang ditimbulkan. Jadi ada beberapa hal yang berbeda. Saya rasa itu jawaban sederhana saya untuk pertanyaan Anda, tetapi saya bisa mengirimkan pedoman 2023-2024 kepada Anda. Nanti tentu saya akan follow up Edna. Terima kasih atas jawaban dan pengetahuan yang Anda sampaikan. Pertanyaan berikutnya dari Avina Karang. Ini cukup menantang ya, pertanyaannya saya tidak tahu siapa yang akan menjawabnya. Jadi, walaupun ada sistem tenurial yang berbeda dari satu negara ke negara lain, jadi ada yang formal, informal, dan juga kepemilikan secara adat gitu. Bagaimana hal ini bisa direkonsiliasi di dalam satu kerangka kerja karbon? Misalnya terkait dengan berbagi benefit atau manfaat, bagaimana satu kerangka kerja karbon nasional itu bisa diterapkan di berbagai sistem tenure yang berbeda. Rebecca, saya berikan kepada Edna, tapi Edna juga angkat tangan Edna dulu ya. Saya rasa untuk proyek karbon, pentingnya tenurial itu sangat besar ya, jadi menjadi persyaratan apakah pasar karbon itu proyek karbon itu baik atau bagus atau tidak. Jadi harus ada kendali manajemen ya. Jadi developer proyeknya harus berhubungan atau kontak dengan pemilik hak ya, atau yang memiliki hak tenurial yang diakui oleh undang-undang nasional ya dari negara di mana proyek ini dilaksanakan, dan begitu pengakuan hak ini terjadi, maka juga ada ada kegiatan-kegiatan proyek, jadi akan jelas di situ siapa yang akan mendapatkan manfaat dari kredit karbon. Dan juga ada ketentuan-ketentuan terkait perlindungan atau safeguard ya. Mungkin berbeda dengan hak tenurial. Ya. Tapi dalam konteks REDPAS ada sistem berbeda. Pengakuan hak tenurial sangat penting, terutama untuk identifikasi penerima manfaat pembayaran berbasis sumber daya gitu ya. Tidak selalu terkait dengan karbon di sini. Jadi kenapa identifikasi hak tenurial itu terkait dengan pengembangan proyek dan pasar karbon dan kredit. Jadi seperti itu ceritanya. Ya, Rebecca mau menambahkan mungkin? Saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya ini lebih sederhana ya dari apa yang kita lihat. Jadi komunitas yang punya akses terhadap tanah, mereka punya hak ya, mereka punya hak baik itu formal maupun informal secara adat ya. Jadi mereka lah yang punya hak terhadap tanah tersebut. Jadi sangat mungkin untuk menulis bahasa seperti itu, pertanyaan seperti itu di kebijakan-kebijakan kerangka kerja karbon nasional misalnya. Dan ada contoh-contoh yang bisa kita sampaikan di situ, contoh-contoh kuat karena konstitusi misalnya mengakui hak tersebut di suatu negara. Jadi benefit sharing mungkin akan berbeda-beda di setiap negara tergantung dengan sistem tenurnya. Misalnya di Liberia dari contoh yang disampaikan ada beberapa benefit sharing, aturan benefit sharing untuk orang-orang yang ada di
hutan, tinggal di hutan, atau dengan orang dengan tenurial yang berbeda ya, dengan tipe tenurial yang berbeda. Dan apakah ada jenis benefit sharing yang berbeda-beda untuk proyek karbon atau proyek lainnya. Jadi sangat penting untuk memiliki contoh-contoh ini, seperti apa benefit sharing di proyek karbon yang berbeda atau di tempat yang berbeda ini perlu dan bisa disampaikan. Terima kasih, Rebecca. Berikutnya ada pertanyaan yang bagus juga dari Andrew Davis. Apa perbedaan antara hak karbon sebagai aset dan carbon right atau hak karbon sebagai hak ya. Kalau misalnya hak karbon ini sebagai aset, apakah komunitas ditempatkan pada posisi yang dirugikan? Apakah ada yang bisa menjelaskan perbedaan antara hak karbon yang dipandang sebagai aset dan hak karbon yang dipandang sebagai kegiatan atau activity? Ya, silakan Edna. Saya rasa kalau Anda lihat ya keduanya, katakanlah tanahnya ya, karbon asetnya dan kegiatannya, saya rasa komunitaslah yang harus mendapatkan manfaatnya. Terlepas hak karbon ini diperlakukan sebagai aset maupun kegiatan. Jadi ada beberapa proyek karbon ya, yang masif karena luasnya sangat besar, jadi kegiatannya ya, termasuk penanaman, kegiatannya dikelola dengan partisipasi aktif dari masyarakat dan sumber daya yang juga sangat penting untuk kegiatan ini juga didukung oleh developer. Ada pembagian kegiatan di situ. Nah, sebagai aset, saya rasa sebagai pribadi aset itu adalah tanah dan juga hutan yang berdiri di atasnya. Jadi komunitaslah yang tinggal di sana yang punya hak ya atas hal itu. Nah, di Filipina kami memastikan bahwa walaupun ini dipandang sebagai kegiatan, maka komunitasnya yang harus dilibatkan pertama-tama ya, karena mereka memiliki mata pencaharian di tanah ini. Jadi walaupun ini dianggap sebagai kegiatan, misalnya ya oleh developer, orang yang harus pertama kali dilibatkan adalah masyarakat setempat ya. Jadi masyarakat setempat yang harus diutamakan dalam keterlibatan kegiatan yang menghasilkan karbon kredit. Berikutnya adalah pertanyaan dari Michael Brown. Di sini ia menyampaikan konklusi atau kesimpulan yang kuat tentang hak ya. Jadi saya rasa di Brazil dan Zambia tidak ada proyek karbon yang datang dari masyarakatnya. Jadi maksudnya dia adalah kegiatan proyek karbon ini lebih banyak berasal dari atau hampir semua berasal dari luar ya. Jadi sangat penting untuk memasukkan aspek komunitas ke dalam semua diskusi. Harus juga ada perangkat dan mekanisme untuk memastikan hak populasi atau komunitas ini yang sangat penting. Jadi menempatkan manusia di dalam inti semua perdebatan dan diskusi. Apakah Anda setuju bahwa proyek karbon ini tidak berasal dari masyarakat dan ini tidak pernah berasal dari masyarakat? Untuk Zambia saya setuju ya.
karena kegiatan atau proyek karbon ini tidak pernah didorong oleh masyarakat atau inisiatifnya tidak berasal dari masyarakat. Jadi proyek-proyek karbon yang ada di India itu berasal dari sektor swasta, dan kalau Anda lihat operasi mereka ini didorong oleh profit atau keuntungan, motif lainnya ya. Dan dalam hal konsultasi, saya rasa para pimpinan komunitas itu punya banyak hal yang bisa mereka sampaikan terkait proyek ini. Sebenarnya ada banyak hal yang harus disampaikan kepada masyarakat terkait proyek ini. Memang ada masyarakat yang mendapatkan manfaatnya, tetapi mereka sebenarnya tidak tahu berapa developer telah menghasilkan ya, dari proyek ini dan berapa yang diberikan kepada masyarakat, kepada pimpinan masyarakat. Jadi bisa dikatakan kurang transparansi ya di dalam pengembangan proyek karbon ini dan juga kepentingan-kepentingan yang ada di dalam operasinya. Edna, bagaimana pandangan Anda? Setuju? Tidak. Jadi di Filipina semuanya hadir ya. Ada yang dari komunitas, ada juga yang tidak. Jadi masyarakat adat sejak 1980-an bahkan mereka sudah mengukur karbon mereka karena mereka belajar dari pihak lain. Nah, sampai sekarang sih masalahnya adalah komunitas bernegosiasi ya. Dan yang kita butuhkan CSO dan para pendukung sebenarnya harus memastikan kapasitas masyarakat dan komunitas lokal itu ditingkatkan. Dan ada negosiasi yang terjadi di seluruh Filipina, tetapi masalahnya adalah kapasitas masyarakat saat bernegosiasi. Bagaimana kita pendukung bisa memastikan informasi yang mereka dapatkan itu meningkat, sehingga mereka bisa bicara dengan beberapa biro ya. Lagi di CSO harus yang membantu atau yang mendukung harus memastikan informasi yang didapatkan ke mereka itu kan memberdayakan mereka. Jadi mereka bisa berdiskusi dengan sektor swasta. Jadi ada korporasi Filipina, perusahaan Filipina yang terlibat dalam proyek karbon dan ada juga LSM internasional ya. Jadi mereka memiliki transparansi yang berbeda-beda tingkatannya. Anda saya rasa sudah hampir menjawab pertanyaan berikutnya ya. Jadi hanya Rebecca dari tadi yang menyampaikan kata negosiasi ya dengan proyek kredit karbon. Nah, sekarang Edna juga menyampaikan. Jadi permasalahannya adalah bagaimana komunitas telah mengembangkan kapasitas yang mereka punya kapasitas untuk bernegosiasi. Rebecca, apakah ada yang mau Anda sampaikan seberapa kuat kemampuan negosiasi masyarakat? Apakah mereka sudah memiliki kekuatan negosiasi tersebut? Seperti apa gambarannya? Silakan, karena kita akan segera menuju. Saya pikir sangat penting untuk kita mendukung masyarakat untuk bisa mendapatkan dukungan legal dan teknis. Saya akan simpan beberapa sumber daya di chat box untuk bagaimana bisa mendapatkan sumber daya agar masyarakat bisa merespon proyek karbon dengan baik, bisa bernegosiasi, memiliki kekuatan untuk bernegosiasi seperti bagaimana Edna sampaikan tadi. Ada banyak pemerintah yang tidak ingin ada proyek karbon di lahan mereka, di tanah mereka. Lalu ada juga komunitas yang memilih carbon project dibanding pertambangan. Jadi kita pikir masyarakat harus punya hak untuk bisa mengambil keputusan mereka sendiri. Jadi yang terakhir terkait pertanyaan terkait gender ya, untuk Anda di sini silakan jangan lupa memperhatikan dampak terhadap gender ya, karena
perempuan akan terdampak dan mendapatkan manfaat yang berbeda. Jadi kita harus memastikan adanya keadilan di sana, dan kita harus terus mendiskusikan terkait gender ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Rebecca atas penutupnya. Kita ada banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab, sayangnya kita sudah di akhir waktu. Eh, eh, kit- saya pikir kita sudah berdiskusi banyak. Terima kasih banyak kepada para panelis yang sudah berbagi keahlian mereka. Luar biasa, Edna, Isaac, Johnny sudah berbagi pengalaman di negara Anda masing-masing, dan juga Rebecca. Terima kasih banyak kepada tim di belakang panggung yang memastikan pengalaman ini bermanfaat untuk Anda semua, termasuk juga para interpreter. Saya harap Anda mendapatkan banyak informasi untuk tujuan Anda masing-masing, dan Anda mendapatkan inspirasi kemana Anda harus mencari informasi tambahan. Pak Panitia eh, meminta Anda untuk mengisi survei dari webinar ini, yang kita share di chat box, sehingga kita bisa mendapatkan webinar kami dengan lebih baik di masa mendatang. Jadi kami tunggu menunggu input Anda. Jadi Anda akan dihubungi lagi dengan informasi dari kami terkait sumber daya dari webinar ini. Terima kasih lagi dan selamat malam, selamat pagi dimanapun Anda berada, dan sampai jumpa di webinar berikutnya dalam serial webinar ini. Sampai jumpa semuanya.